Ya saderenge ngapunten untuk menyingkat waktu berhubung ini Pak Dewan sudah hadir. Nah, ini langsung waktu dan tempat saya persiapkan sama Pak Dewan. Semoga apa yang Dina sampaikan nanti bermanfaat untuk kita semua. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu-ibu yang ngapunten, ini nama saya Durmo, kemarin di WA Pak Ketum UMSDM, UMBSM kembali. Maksudnya untuk bisa sedikit sharing kepada bapak-bapak, ibu-ibu semua di sini. Nah ini mau izin, ini jam 9 ada koordinasi DPRD dengan KPK. Jadi ini harus ontek, nggak boleh izin. Harus izin didudukan di KPK. Ya kebetulan saya sendiri nama Mahmud Lutfi Husain, saya di Komisi 2 yang hubungannya erat dengan UMKM, koperasi, perekonomian semuanya yang ngurusi bab uang masuk ke negara ke Sukoharjo itu biasanya diurusi oleh Komisi 2. Nah itu saya sendiri di situ. Kepada Bapak Ibu semua, sedikit saya mau sharing. Di sini ini kan temanya kemarin saya lihat di WA-nya Mas Ketum itu ada jangan takut ekspor. Nah ini bapak-bapak ibu udah pernah ada yang ekspor belum ini? Belum. Tapi pengen ekspor atau enggak? Nah, produknya apa? Ini Pak. Itu. Oh ya sudah ada. Ya, jadi tapi tahu belum caranya untuk ekspor tahu belum? Oh belum. Oke. Jadi yang pertama itu bapak ibu, nggak usah terlalu fokus di produksi dulu. Ya, jadi kita cari mitra dulu, ya kan? Karena fokusnya nanti biar enjoy di otaknya. Kalau jangan langsung bikin pabrik, bikin produksi massal, itu kalau belum ada pasarnya itu stres Pak. Tuh, gitu. Jadi UMKM ini problemnya sudah jelas, bukan di produksinya sebenarnya, tapi di dodolan. Gitu. Produksi paling gampang sedunia itu produksi. Gitu. Yang angel itu dodolan. Nah, pemerintah kita ini harusnya fokusnya adalah di mana? Membantu Pak. Pendampingan pemasaran. Harusnya itu Pak. Bukan pelatihan terus itu buat apa? Ya, fungsi nganggil dodolannya. Nah, itu tadi. Jadi nanti saya sendiri pun ada di Komisi 2 mungkin saya akan vokal karena saya anak baru. Jadi yang dibutuhkan UMKM kalau saya sendiri kan saya juga pelaku. Jadi yang perlu kita tekankan adalah pendampingan pasar. Ya kan, pendampingan pasar mencari market baru. Ya, syukur-syukur bisa ekspor. Itu gampang Bapak Ibu kalau ada pendampingan ya kan? Yang kedua adalah manajemen untuk bisa bisnis scale up ya, yang punya satu warung bagaimana bikin 2 warung, bisa bikin 3 warung. Apa ada pelatihan manajemen seperti itu? Belum kan ya? Nah, ini jadi masukan saya. Jadi ada 2 sebagai concern kita UMKM itu. Yang pertama adalah fokus mendorong bagaimana kita ini menemukan market ya kan? Pasar. Kalau pasar ketemu Pak, belakang gampang. UMKM akan ubah sendiri, ya kan? Udah pinter-pinter, ya terbukti produknya udah bagus-bagus. Nanti akan dengan sendirinya karena kita ini market oriented, tidak bisa kita bikin sendiri dengan idealisme kita. Wah ini nanti akan bagus, tidak bisa. Market itu pengen seperti apa, speknya seperti apa, baru kita ngikuti. Awalnya gitu. Nah yang kedua manajemen ya harus dikuasai, yaitu manajemen organisasi di perusahaan itu. Bagaimana caranya kita ini kalau mau berkembang kita jangan terjebak rutinitas. Maksudnya kita usaha. Kita yang nyuci piring ya kita, yang ngadeni tamu ya kita, ya kan? Kemudian yang kasir ya kita, yang resik-resik ya kita. Nah itu memang dibutuhkan untuk awal-awal. Ya, jadi CEO itu awal-awal save everything, gitu apa namanya? Save everything, serius Pak dilakoni. Tapi itu awal-awal. Tapi Bapak Ibu harus punya gambaran. Pengusaha itu harus organisasi, ya kan? Bagaimana caranya kita bisa membangun sistem organisasi yang bisa berjalan? Karena apa? Karena kita terjebak rutinitas Pak. Jadi udah capek, nanti berangkat pagi pulang sore itu udah capek, tidak akan mikir pengembangan, ngomong kesel, gitu. Nah, kadang juga ada teman saya bilang kok kowe karyawan, wah eman mas, itu salah. Tidak apa-apa, kita harus percaya pada SDM. Intinya mengembangkan usaha itu bukan kita loh Pak, SDM. Gitu. Saya itu punya karyawan 600 Pak, bayangkan, 600 orang. Belas saya tidak pernah saya terjun langsung di formulasi. Saya industri pabrik. Saya juga ekspor ke Vietnam sama ke Tiongkok. Nah, kita ke herbal, ke kosmetik, kemudian ke suplemen makanan gitu. Saya sendiri juga tidak terlibat dalam produksi itu, tidak terlibat. Tapi kita ini hanya mengolah orang-orang SDM, orang pinter. Nah, jadi Bapak Ibu ini bekal ke depan.
Intinya ya kalau kita mau bisnis ya kita tekuni sendiri, tapi harus punya gambaran. Saya harus punya organisasi yang solid. Saya harus punya super team. Saya punya warung 1, tahun depan saya harus punya warung 5. Modal gampang Pak. Kalau nanti udah jalan, nanti bisa buka namanya franchise gitu, di waralaba. Investor pasti mau. Kalau bagi hasil jenengan yang kita tawarkan itu lebih tinggi daripada bunga bank deposito, gerudukan. Yang tahu betul. Orang yang nabung ke deposito itu hanya mengharapkan keuntungan 5% per tahun. Itu buktinya di bank 2.500 triliun. Jadi duit wong sing bingung ngegoke duit Pak. Itu diiming-imingi bank 5% per tahun. Itu total yang tertabung sebagai deposito 2.500 triliun. Nah, kita UMKM ini kalau kita pandai gitu, berbicara pada seorang yang punya uang ya untuk bisa mengembangkan usaha dengan melihat portofolio kita, lho Pak, usahaku warung ya Pak, apa namanya, kepala sapi ini per bulan bisa menghasilkan segini Pak, padahal modal saya cuma segini Pak. Ini loh Pak, ayo kita bangun, kita dirikan di Klaten Pak, ayo kita dirikan di Sukoharjo atau dirikan di Solo, itu kan tinggal kayak gitu aja Pak. Saya juga punya usaha yang mendorong UMKM, nanti bisa dititipkan di tempat saya, namanya Gojiko, kan belum? Gojiko itu toko snack kiloan, seperti kayak Mancur itu loh. Di Bekonang ada, di pasar itu. Di sini gimana ya sini? Di sini ya di Medan sama di Baki ada. Nah, total kita punya 52 outlet. Itu karena netok 200 tan. Apakah saya nggak ngerti juga, karena itu udah SDM yang bisa. Nanti monggo Bapak Ibu yang punya produk bisa dititipkan, kalau bentuknya snack kiloan ya. Nanti bisa dititipkan di perusahaan saya, nanti kita bantu untuk jualan. Karena saya buat usaha itu ya saya niatkan, karena UMKM ini kondisinya kesulitannya bukan di produksinya, di jualannya gitu. Jadi saya bikin etalase produk gitu, namanya Gojiko. Nanti bisa di browsing di Google ya, Gojiko snack ya, bisa dilihat itu. Terus kemudian Bapak Ibu, ini sedikit saya sampaikan apa yang saya alami ya 5 tahun ke belakang, dan alhamdulillah bisa membuahkan hasil. Kita sebagai usaha, saya juga mulai dari nol. Intinya apa? Ada mata uang yang berharga di dalam pengusaha itu yang harus dipegang teguh. Itu kalau kita kondisinya dalam sesusah apapun, tapi kalau kita pegang ini, itu pasti akan baik lagi, pasti akan bangkit lagi. Ada tahu nggak? Itu kunci sukses di situ. Jadi kunci sukses itu bukan kita kok pinter ya, bukan kita terus punya banyak modal, kemudian kita kerja keras. Itu enggak mesti Pak. Kalau sukses itu orang pinter-pinter, harusnya Pak dosen itu semua sukses Pak. Iya. Profesor-profesor itu semuanya masuk ke universitas bawa apa semua, bawa pajero semua ya, sukses semua. Enggak ada angsuran, enggak ada cicilan ya. Kalau sukses itu diukur dari kecerdasan Pak. Kalau sukses itu diukur dari kerja keras Pak, yang lebih cerdas daripada kita itu banyak, ya kan? Contoh mohon maaf, kulit bangunan itu berangkat pagi sampai malam, itu kerja keras Pak. Kerja keras luar biasa sampai meloncat semua Pak, tangan-tangannya. Ya kan? Belum sukses juga. Ya. Terus kemudian modal. Lo yang punya banyak modal itu Sritek itu modalnya 24 triliun gitu, utang. Pahit ya. Minus ekuitasnya itu utang terhadap aset minus sekitar 11 triliun. Bukti ya. Harusnya anak-anak orang kaya juga sukses semua. Ternyata banyak anak orang kaya malah dijual kabeh sawah Bapak. Apa Pak? Kemudian apa berarti? Kunci sukses apa? Cerdas ya ternyata ya enggak menjamin gitu Pak. Tadi loh, kerja keras itu ya enggak menjamin Pak. Gitu. Pantang menyerah, betul. Komitmen oke ya. Nah, itu semua sebagai faktor pendukung Pak. Ada yang komitmen terus Pak. Apa menjamin sukses Pak? Komitmen terus. Ya belum tentu. Banyak yang komitmen. Mental. Memang yang enggak sukses itu enggak komitmen apa? Komitmen mereka juga Pak. Ya. Kerja keras. Konsisten. Mereka konsisten daripada kita. Lebih istiqomah mungkin Pak. Ya. Nah, karyawan itu kan kerja bertahun-tahun ikut orang istiqomah terus. Ya. Ini saya walaupun saya punya karyawan, saya didik karyawan saya maksimal kerja 5 tahun harus bikin usaha sendiri. Apa kira-kira Pak? Mental. Oke, jadi mental itu ya nanti kuncinya di mental. Tapi intinya kita harus apa? Intinya kan kita harus dipercaya Pak. Dipercaya. Dan bisa lihat orang-orang di sekarang di desa jenengan, atau kenalan jenengan.
dia tuh sukses itu mesti ada perantaranya, Pak. Oh, dia dipercaya sopo, dia dipercaya sopo, mesti gitu, Pak. Coba saya akan kembali ke ini ya, lihat ke pengusaha-pengusaha besar. Misalkan Pak Sandiaga Uno. Pak Sandiaga Uno itu adalah seorang mahasiswa di dulu kuliah di Amerika. Satu kos dengan Edward Suryajaya. Itu anaknya William Suryajaya yang punya Astra, yang punya tambang grup ini sama Toyota sama Daihatsu. Kenalan dengan itu. Nah, karena Pak Sandiaga Uno itu cerdas dan dia jujur, istiqomah, kredibel, akhirnya mereka tertarik untuk kerjasama. Nah, Pak William Suryajaya percaya dengan Pak Sandiaga Uno, sukses. Jadi sukses itu adalah kita ini harus berusaha untuk banyak dipercaya orang, Pak. Ini guru kita asli, Pak. Aslinya butuh suki, orang butuh pinter ya asli. Aslinya butuh kita ini pintarnya banyak dipercaya orang. Nah, ya syaratnya harus jujur ketika kita diberikan amanah ya kita konsisten, integritas apa adanya. Nah, saya sendiri juga saya bisa seperti ini karena saya dipercaya Pak Dahlan Iskan. Ini tahu Pak Dahlan Iskan. Pak Dahlan itu beliau adalah Menteri BUMN, Pak Bu. Zamannya Pak Susilo Bambang Yudhoyono. 2014 saya lulus kuliah, Pak Dahlan Iskan datang ke rumah saya, ya kan Pak, masih menjabat Menteri BUMN Pak. Apa enggak dasar itu? Kalau sekarang ya saya didatangi Pak Erick Thohir. Nah, zaman dulu saya didatangi oleh Pak Dahlan Iskan di Tawangsari. Pak Dahlan Iskan semangat dan mensupport saya karena saya masih anak muda, terus saya punya kerja keras yang kuat, percaya diri. Nah, saya disupport, walaupun nggak mudah, tapi saya dikasih channel-channel, kamu kesini. Akhirnya saya bisa bikin pabrik pertama di Tawangsari yang punya izin. Kalau itu kan banyak yang jamu ilegal di sana. Nah, saya berhasil mendapatkan izin itu karena ya atas dari Pak Dahlan Iskan tadi. Walaupun tidak secara material, tapi support itu luar biasa dampaknya. Dan saya bisa meyakinkan banyak mitra. Karena orang mikirnya saya ini di belakangnya Pak Menteri. Jadi momentum seorang itu pasti ada orang yang kaya lebih dulu daripada kita, yang percaya sama kita. Sistemnya seperti semua itu Pak. Semua itu kayak agama Pak. Agama itu ada hidayah, itu ada perantaranya. Kita bisa sujud dapat agama hidayah itu tidak bisa. Ada perantaranya, pasti ada perantaranya. Sama, sukses juga ada perantaranya. Karena uang ini tidak akan turun dari langit. Uang itu akan mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Jadi banyak bergaul pada orang-orang kaya Pak. Jadi jangan minder, jangan pernah Jadi jangan hanya bergaul di circle aja. Ikut pergaulan di circle atas. Gitu. Kita nggak masalah, semua orang pengen bersahabat. Gitu. Jadi kita ada nanti mungkin kalau ya kita nanti ide saya diterima di Surabaya ada forum. Jadi forum pengusaha-pengusaha besar itu harus dikumpulkan. Lah, yang mentori UMKM itu bukan KSN. Yang mentori UMKM itu adalah pengusaha. Gitu. Kalau yang mentori ASN, dia bilang, cuma main anggaran toh, gitu, rapat, ini, snack, gitu. Tapi yang mentori UMKM itu langsung praktisi betul-betul sukses gitu, langsung pengusaha gitu. Nah, ini mohon doanya, ini aspirasi saya akan sampaikan. Nanti mudah-mudahan kalau pemerintah itu cocok ya. Kalau saya sebagai anggota DPR ya terbatas, masih terbatas. Gitu. Kecuali ya nanti kalau jadi bupati gitu Pak Bu, itu bisa lebih kuat, kalau bisa mengarahkan itu betul-betul lebih kuat. Jadi tadi pertama ya saya titip saran kepada Bapak Ibu semua, pegang teguh yang namanya kepercayaan tadi. Jangan pernah berbicara bohong. Bisnis itu salah nggak ada masalah. Tapi kalau ngaku sih wis hancur Pak. Gitu. Tapi kalau selama kita itu dipercaya orang, walaupun kita jatuh pasti bangkit lagi. Gitu. Gitu Pak. Kita seorang pedagang, kita ternyata dijeblok masalah, tapi supaya kita masih percaya sama kita. Kita didrop barang, bayarnya belakangan. Gitu betul. Lalu kita masih dipercaya. Jadi untuk sukses tadi itu dipercaya. Dan kemudian yang dikenai Pak Ketum tadi betul mental. Jadi kita ini mungkin dan sedikit saya bicara agama ya. Untuk kita bisa masuk surga, ya kan? Untuk mencapai achievement terbesar di dalam hidup manusia kan nanti kan mati di akhirat masuk surga kan? Gitu. Itu kan dasar kita untuk di dunia ini yang kita pegang itu apa? Selama kita kan harus melakukan iman dulu Pak. Setelah iman kita jadi tindakan kan gitu Pak. Kalau orang nggak iman suruh sedekah siapa yang mau? Nggak ada yang mau, nggak ada. Tapi kalau kita percaya sedekah nanti akan mendatangkan rezeki yang besar ya kan, akan menghindari bala, akan diberikan ganjaran oleh Allah, maka kita mau sedekah. Tergantung kadar imannya masing-masing kan gitu. Nah, untuk mencapai achievement tertinggi kita itu harus iman, harus yakin, gitu. Sama di dunia ini.
achievement kita sukses kan? Sukses di dunia gampang banget. Ini jauh dari surga tadi. Surga tadi adalah achievement luar biasa, pol. Tidak ada apa istilahnya? Tidak ada balasan lagi. Unlimited. Itu bisa ditempuh dengan kita yakin loh Pak. Gitu. Guru yakin tok itu tekan surga loh Pak. Gitu. Bisa nembus semesta alam sampai tembus sana loh Pak. Gitu. Guru yakin tok. Ini kita bab dunia, gampang banget dunia itu. Dunia itu bagi Allah itu hanya sebelah ekor sayap nyamuk. Kecil sekali. Gitu. Nah, berarti apa Pak? Yo yakin loh. Kita harus yakin bahwa saya bisa kaya, saya bisa sukses, ya, saya bisa merubah nasibnya saya sendiri dan keluarga saya. Karena Allah berjanji, kamu pasti akan saya ubah nasibnya. Nih, kamu merubah nasibmu sendiri, kan gitu. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum jika orang itu tidak bisa merubah nasib sendiri. Jika tidak merubah. Jadi yang merubah nasib ya Allah, tapi syaratnya jangan merubah sendiri gitu. Jadi pasti Allah paring. Gitu. Jadi itu janjinya Allah loh Pak. Itu di surat Al-Qur'an itu ayat 11. Janji Allah itu valid. Gitu. Jadi Allah itu pasti akan merubah nasib jenengan. Pasti. Gak pakai Allah. Allah pasti akan merubah nasib jenengan. Asalkan jenengan merubah nasibnya sendiri. Kan gitu. Nah, dan yakin tuh, yakin bahwa saya ini sukses. Gitu. Jangan pernah berpikir latar belakang saya orang duwe, ekonomi saya lagi terpuruk, saya bukan anak orang kaya, pendidikan saya di bawah rata-rata. Tidak ada masalah. Gitu. Apa masuk surga harus ustaz? Harus ustaz dulu, enggak loh Pak. Harus punya hafal kutub sita, hafal Al-Quran, kan enggak loh Pak. Yakin Pak, kenapa itu? Setelah iman nanti akan tertuntun Pak. Lah sama, di dunia ini juga seperti itu. Yakin dulu, yakin saya sukses. Yakin, yakin-yakinnya. Jangan pernah ada rasa ragu. Itu problem Pak. Kemarin dibahas, itu ada namanya ilmu kalau di dunia itu namanya psychocybernetic. Jadi orang yang kaya dan orang miskin dikumpulkan. Nah, ternyata orang yang miskin itu memang mentalnya memang nggak bisa kaya, karena dia itu masih ketakutan terhadap mimpinya dia itu. Bapak aku sugih, bapak kurang duit ya. Wong aku ya ora kuliah, wong aku ya lulusan SD. Gitu Pak. Ya mental itulah yang menghambat orang itu bisa sukses. Persis seperti agama tadi. Orang nggak akan bisa masuk surga kalau nggak yakin, gitu. Kalau nggak iman. Apa iso surga kok wong genah dikus 10.000 tak sebab 5.000. Jelas-jelas kalau 5.000 kok iso dibayar Allah terus dosa lipat iki dasare sapa ngendi. Ya kan? Padha. Aku yo ora duwe latar belakang saya bukan pendidikan yang kuat. Apa iso aku sugih lha iki dan nyepelekke. Dia nyepelekke apa namanya dari tadi bahwa semua orang bisa merubah nasibnya karena Allah sudah berjanji tadi. Ada di surat Ar-Rahman juga, ya kan? Surat Ar-Rahman tadi. Allah bisa mengubah waktu siang dan malam dengan sangat mudah. Apalagi mengubah nasib jenengan. Gampang. Asalkan dengan yakin dan dengan kerja keras, percaya pasti Allah paling pertolongan. Gitu Pak. Ya. Jadi mental tadi harus dibangun. Mungkin kita masukkan ke dalam kurikulum gitu. SD, SMP, SMA, kita sukses, kita kaya. Gitu. Kalau kita ke perusahaan nasional pasti ada namanya afirmasi ya Mas. Sebelum masuk kerja, gitu. Sebelum kerja itu pasti diafirmasi namanya. Hari ini hari baik, Tuhan baik, gitu. Apa namanya, masa depan saya cerah, gitu. Jadi harus ada afirmasi. Secara ilmu ada, gitu. Secara dalil jelas, secara riset ada namanya psychocybernetic. Jadi manusia itu dia bisa bertindak kalau sudah ada keyakinan yang menancap di dalam otaknya dia. Kalau selama itu belum ditancap, maka software belum terpasang. Seperti kayak komputer. Jangan saya ajari, bikin PowerPoint, tapi komputernya belum dipasangi software PowerPoint, tidak akan sampai Pak Bu. Sama, jangan belum yakin sosok ada jadi sukses, tidak akan sampai. Terus kok yakin saya Pak? Kalau yakin, saya juga nggak menyangka Pak. Nanti akan jalan itu akan tak gitu, terbuka gitu. Saya juga nggak menyangka. Saya ini anak desa, gitu, orang di desa di Tawangsari. Saya juga nggak cerdas banget, gitu. Saya orang biasa. Bapak saya pada itu terpuruk hutang karena kapusan burung walet itu 2 miliar sebelum Krismon, ya kan? Secara muka ya saya standar gitu. Tidak ada privilege di saya gitu. Tapi karena yakin tadi ya, Allah paling ternyata jalan itu kayak kesini. Nah saya pede aja gitu. Coba kalau saya nggak pede, apa saya berani ketemu Pak Dewi saya? Nggak berani, saya mikir wah ya Allah, aku ketemu sama Pak Menteri. Nah, tapi karena yakin Pak, aku nggak ada masalah. Ketemu ya nggak dogi, nggak ada masalah. Karena yakin tadi Pak. Nah kalau jangan yakin, jangan kepanggil sama Pak Sumitro yang punya Sritek, yang punya Hartono, tidak ada masalah, gitu. Yang yakin aku sukses, podo kayak, gitu. Kita sama-sama makan nasi, gitu. Terus kita mati juga tidak ada yang kita bawa. Gitu. Jadi di manusia ini semuanya sama aja, nggak usah ada mikir data kita.
Begitu Bapak Ibu, terima kasih. Nah, sedikit apa yang bisa saya sampaikan mudah bermanfaat. Saya mohon izin ya karena tadi jadwalnya jam 9 ini nanti acara dengan KPK nanti bisa lanjut lagi. Tadi saran saya tadi nanti bisa diresapi. Kemudian kalau mau ekspor beneran itu jangan harus masuk ke digital marketing. Di itu ada platform-platform banyak di Google bisa dicari. Platform cara ekspor itu banyak, ada namanya Global for Web Business, ada Europage. Jadi jangan mau kemana dulu, ke Tiongkok atau ke Eropa atau kemana, atau ke Timur Tengah atau ke Amerika. Itu ada semua Pak platformnya. Nah harusnya kita tuh pemerintah Sukadi itu punya platform di situ. Misalkan di Alibaba ya, kita punya platform TIK yang untuk mempublikasikan produk UMKM. Waduh, dia bisa tahu ya Pak? Ada platform ekspor itu loh Pak. Wah, nanti tak share ke Pak Ketum. Jadi untuk ke ekspor itu kita nggak harus pameran ke Belanda, pameran ke Cina. Apa sekarang itu nggak seperti itu. Sekarang itu adalah platform kayak Shopee, tapi Shopee ini yang Eropa loh Pak. Shopee ini India gitu. Nah, tapi mereka juga welcome, silahkan. Kalau jenengan sebagai supplier silahkan bisa ikut daftar di sini gitu. Nah nanti kalau platform itu namanya B2B, kalau Shopee kan B2C, langsung ke customer. Kalau platform yang saya sebut tadi itu B2B, itu seperti Alibaba Pak. Tapi jangan ke Alibaba, jangan stres kalau Alibaba, karena musuhnya Cina. Kecuali dia punya produk yang tropis, durian, segala macam olahan durian, itu jual ke Cina laris Pak. Cina itu 1,5 miliar penduduk Pak. Mereka juga kekurangan pangan, gitu. Mereka juga butuh pangan, gitu. Teman saya berhasil ekspor ke rendang, simpel toh, rendang Pak, rendang dibikin di vakum gitu, dijual ke Cina. Nah saya bocori Pak, Cina itu bukan negara tropis, jadi buah-buah olahan yang berbau tropis masuk semua ke Cina, durian, Pak, pelem, nanas, Pak. Nongko ya Mas, nongko ya. Nah, tapi jangan ekspor nongko durian ya bosok di jalan Pak ya. Dan ulah. Sana bisa bikin enggak Pak? Enggak bisa bikin sana karena sana bukan negara tropis. Tapi jangan dodolan Pak bajune nggon Cina jangan kalah. Dodolan TV yo kalah, elektronik yo kalah. Dodolan spare part kalah apa meneh gitu. Dodol mesin apa meneh kalah. Jadi kita harus pakai celah. Gitu. Kalau ke Cina nyerangnya apa? Nyerangnya produk-produk yang berbau tropis. Gitu. Sama Eropa juga seperti itu. Sama saya juga Eropa. Saya enak nyerangnya karena dia Eropa itu bahan alamnya rendah. Tanaman obat alam itu kecil sekali. Nah, saya mudah masuk ke sana. Begitu Pak Bu. Ini ada kisah sukses seperti itu. Story suksesnya ada. Silakan nanti bisa diterapkan step by step. Nanti kalau ada waktu kita bisa lebih lama lagi ya. Nanti ada naik jawab. Begitu Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Ya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Mohon maaf Pak Ketua. Ini teman saya ini ya. Terima kasih ya. Sebelumnya saya mohon izin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama dulu Pak. Jadi harapan kita setelah dekat dengan salah satu dewan itu bisa jadi nggak cuma asal ngirim aja. Nah pengirimannya kalau skala kecil itu sebenarnya kita mudah loh lewat